Ya, pelan-pelan nanti nek putus bilang nanti tak ulangi kembali. Oke. Jadi ini saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada sore hari ini saya sudah mempersiapkan materi tak tulis beginner. Saya tulis beginner, ya. Beginner itu baru dasar pemula level 1. Jadi karena saya memang tidak tahu level bahasa Inggrismu sudah sampai mana, jadi ini tak ambil ibaratnya sudah tak buat kurikulumnya, tak persingkat. Tak kasih judul English for English Speakers. Jadi bahasa Inggris untuk penutur bahasa Inggris yang mau belajar. Nah, level 1 ini masih benar-benar dasar. Di sini sudah saya konsepkan, yaitu contohnya untuk bab 1, lesson 1, introduction. Nah, di level 1, lesson 1, itu topiknya kita nanti akan belajar yang namanya introduction. Tujuannya to be able to greet others and introduce themselves. Jadi tujuannya nanti kita diharapkan bisa memberikan salam kepada orang lain dan memperkenalkan kepada mereka. Nah, di sini language focus itu nanti kita bicaranya fokusnya ke mana? Kita belajarnya nanti fokusnya pada pronouns. Pronouns itu adalah kata ganti, ya, kata ganti. Nah, bisa kata ganti orang ketiga, orang macam-macam. Contoh terus nanti ada word of greeting. Jadi kosakata atau kata-kata tentang salam dan perkenalan. Nah, keterampilan yang nanti ada di dalam materi ini yang sudah saya susun, yaitu skillsnya mencakup dua skills, yaitu speaking sama listening. Karena di sini sudah, kemarin kan kita sudah WA mau difokuskan kemana. Nah, ini sudah tak anu. Nah, di sini nanti ada pula self study. Self study itu nanti ada sedikit latihan yang bisa dikerjakan sendiri atau dipelajari sendiri. Task sheet one itu nanti kita match the greeting with the answers. Jadi kita nanti menjodohkan salam dengan jawaban. Task sheet 2 nanti mengisi kalimat. Yang ketiga nanti menjodohkan bendera negara. Terus yang keempat nanti kita belajar yang namanya penggunaan is atau are. Yang terakhir nanti baru kita praktek berbicara. Jadi di sini ada sedikit teori sedikit terus nanti endingnya wajib berkomunikasi in English. Seperti itu. Jadi nanti istilah out there itu nanti kita belajar dengan orang lain. Nah, orang lain di sini karena partnernya adalah saya berarti nanti sama saya. Jadi talk to your out there conversation partner about dirimu sendiri dan minta pertanyaan. Jadi nanti kamu bisa tanya ke saya atau meminta apapun itu kecuali uang ya mengenai mereka sendiri karena masih bokeh. Lanjut di sini task sheet 1. Ini masih benar-benar dasar ini, nggak apa-apa. Di sini ada dua gambar bapak-bapak sama ibu sama adik-adik. Misalkan, hello, I'm Diana. What's your name? My name's Peter. Nah ini ya, sudah bisa ya. Terus yang nomor dua, good morning. Maka responnya dijawab langsung, langsung nggak apa-apa. Good morning. Hello Tom. Maka jawabannya ini, jawabannya ada di dalam kotak. Apa berarti jawabannya? Hello Tom. Nomor tiga, hello Tom. Berarti apa? Ini masih mute suaranya. Nah, Oke. hello Tom. Berarti jawabannya Hello. ya hello Dave di sini ya. Tetapi di sini ada salah cetak ya. Ini kalau ditanya hello berarti kita responnya hai. Oke. Misalkan hai. Kalau hai baru hello. Terus Mas, kemudian ini nggak jalan nih ininya, apa gambarnya. nih? Oh, berarti kudu tak matikan iki. Hentikan berbagi benar. Nah,
Berarti tak, loh kok hilang, berbagi layar hilang. Nah, kelihatan jelas nggak ya? Oke. Nah, di sini tak ulangi. Di sini hello Tom, di sini kan hello Dave. Ini salah cetak ya harusnya hi Dave gitu. Kalau ditanya hello, jawabannya hi. Nah, ini benar-benar dasar. Terus are you Andy Green? Maka jawabannya apakah di sini tidak ada. Are you Andy Green? Saya tanya gitu. Apakah kamu bernama Andy Green? Kalau ya berarti yes, I Yeah. am Andy Green. Jika Ya. no, I'm not. Gitu. Benar-benar gitu. Terus, Hai Maria, how are you? Maka jawabannya, Hi Jack. Harusnya, Hello Jack, fine, thanks. And you, bla bla bla. Nah, kita wajib menggunakan and you tanya itu sebagai ini namanya culture ya, budaya. Sebagai untuk apa itu namanya? Untuk menghormati lawan bicara kita. Jadi kesannya apa kabar? Baik, gitu tok. Jadi kayak kesannya jutek kalau di Indonesia seperti itu. Nomor 6, John, this is Tomoko. John, ini Tomoko. Maka dia jawab, Hello Tomoko, nice to meet you. Jadi ini posisinya saya memperkenalkan. Ya. John, this is Tomoko. Gitu. Terus kamu jawab, Hello Tomoko, nice to meet you. Gitu. Kalau misalkan kalau lewat chat bagaimana? Kan nice to meet you kan kalau ketemu langsung. Kalau perkenalannya lewat chat, misalkan pakai Inggris. Hello, hai Tomoko. Misalkan bisa mbok jawab sesuai seperti itu, nice to meet you, boleh. Atau nice to know you juga boleh. Kata meet mbok ganti know. K-N-O-W. Itu juga boleh di situ. Di sini ini secara culture, tak hubungkan ke culture. Nah, ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Oke. Terus yang kedua, contoh di sini kita mengisi yang kosong, yang A. Hi Jack, hello, titik-titik Maria, maka jawabannya apa? I am. Hi Eh. Jack, I'm Maria. Hello, I am Maria. Betul, nggak apa-apa. Hmm. Hello, I am Maria. Terus, Hai Maria. Terus, Nice Jack, to meet you. yes, nice to meet you. Yang B, good morning, Dave. Morning, Pete. Gitu. How are Peter you? itu, Hmm. how are you? Terus jawabannya, Fine, thanks. And you? yes, jangan fine gitu toh. I Ah. am fine gitu. Hmm. Kalau fine itu terkecoh kayak itu tadi jutek. Itu Hmm. secara kalkulus. Jadi ini kan kita nggak tahu ya belajar bahasa Inggris itu kan hanya belajar tapi kita harus memperhatikan budaya. Oh, cah ini dikira orang sopan ngomongnya seperti ini gitu. Kalau Hmm. orang yang native asli kan bisa menilai seperti itu. Misal cara bahasa Jawa, misalkan Mbak Wesri, pripun kabari? Kamu jawab, misalkan kamu nggak tahu orang Jakarta, misalkan, apa? Ngono tok. Kan kita ya bener, nggak secara tata bahasa tidak menyalahi aturan, tapi kan konteksnya berbeda, ras yang didengar itu beda, gitu. Maka and you seperti itu. Terus yang C, Hai Susana, hello Nicholas, how are you? Fine. Nah, nah ini konteksnya kalau yang A tadi tak ajarkan yang formal. Kalau yang C ini bisa dibuat informal. Fine. And you, nah ini sesama teman yang sudah dekat, it's fine, tidak apa-apa. Terus yang D, tidak titik you Martha, no, tidak titik not, tidak titik names Laura. Berarti kira-kira jawabannya apa? No, I'm not. Yang atas ini, yang Oh, D. oh. Shit, shit. Are you Martha? Morning, Pete. How are you? Oh, Gitu. how are you, Martha? How are you, Martha? Sorry, ini saya salah lihat ya. Yang D, Huh, betul, betul. Are Martha? you, Martha? Betul.
Nah, jawabannya no berarti Oh, Kak, I'm not. no, I am not. Terus, No, I'm not Marta. My name is Laura. yes. Terus yang tanya, titik-titik is smart. Titik-titik ini isinya apa berarti? Tanya itu nama orang. Nama orang, tanya orang. Nama orang. Tanya, ini posisinya kamu memperkenalkan orang lain. Tanya, titik-titik Mark. Berarti titik-titik itu apa? Apa ya tadi ya? Bejo, ini Mark. Berarti kata ini tau berarti. Berarti Tanya. apa? This. His. Ah, Ya, berarti this. oke, oke. Karena Tanya, ya. karena memperkenalkan. Tanya, this is Mark. Hello, His, Mark. his Nah, is. gitu. His is. Mm-mm. Oke. Hello, Mark. Nice to see you. Seperti itu. Atau nice to know you. Itu juga boleh. Yang F, Bukan hello, meet you. nice to meet you boleh. Nice Hmm. to meet, eh, bentar, mau misalkan seperti ini. Hmm, ini jawabannya this. Ini kalau dibuat jawaban, nah seperti ini, this. Terus ini nice to, buat jawab, meet boleh, no boleh, Si. see juga boleh, gitu. Nah, nice to bla bla bla. Nah, di sini kalau ada tanda to, kata to berarti kata kerjanya harus kata kerja tunggal. Nggak boleh nice to meet you. Nah, itu nanti setelah materi ini. Oke. Tak hapus. Terus, hello, titik-titik Ana, your teacher. What's your titik-titik. Kira-kira gimana kalau posisinya seperti ini, jawabannya apa? Apa berarti? Hello, titik-titik Ana, your teacher. Halo, titik-titik Ana, gurumu. What's your bla bla bla? Hello, I'm Katya. Hmm. Dari apa? Hello, titik-titik, Pawestri. Your teacher. Tanda koma itu menjelaskan kalau itu menjelaskan posisimu, kedudukanmu sebagai your teacher. Hello, titik-titik, Pawestri. Your teacher. Berarti apa? Masih bingung ya aku yang ini. Nah, yang F misalkan, kamu ketemu B orang, kenal. Hey, gitu. Titik-titik, Pawestri. Your teacher. Berarti Pawestri ini siapa? Kamu menunjuk siapa ini? Dirimu sendiri. Mm-mm. Hello, I am Pawesri, your teacher. Saya Pawesri, gurumu. Kalau orang luar, kalau perkenalan seperti itu, kalau orang baru. Oh, oh maksudnya Hmm. saya tuh memperkenalkan saya sebagai gurumu gitu. Yes, memperkenalkan Oh, posisimu I'm sebagai gurumu. Anna, your teacher. What's your Ah, name? ya, Hello, terus kamu, Katya. ya, Oke. halo, namaku Katya. Seperti itu. Nah, di sini ada yang catatan yang perlu diingat atau sing diinganu. Remember, ingat. Short form, bentuk singkat dari my name apostrof s, apostrof itu koma atas, itu kepanjangan dari my names is itu. Itu bentuk singkatan dari I am. Short form, Mm-mm. what itu singkatan dari what is. Nah, ini yang perlu disimak catatan. Nah, itu lebih natural untuk menggunakan short form. Short form itu berarti yang mana? Yang ini. My name's I'm what itu lebih natural, lebih alamiah terdengar dalam bahasa Inggris dan dalam bentuk tulisan. Tapi kalau dalam tulisan tidak boleh menyingkat suatu kata. Misalkan kayak I have.
itu mbok singkat I, koma atas, VE. Itu enggak boleh. Contoh Hmm. penulisannya kayak ini. I kan kudune I have. Hmm. Nah, I have, tapi kalau dalam penulisan formal itu nggak boleh mbok singkat I, menjadi V gini. Nah, Ya. ini tidak formal. Tapi secara omongan formal, termasuk formal, Hmm. kategori formal. Itu bedanya di situ pengucapannya. Tapi kalau tulisan Kan itu harus singkat. artinya ya nantinya. Mm-mm, gitu. Oke. Nah, dari sini oke bisa diterima. Terus, nah ini yang bendera. Bendera hafal enggak? Ini wajib hafal ya, terutama apalkan bendera-bendera ASEAN sama beberapa negara barat. Negara ASEAN ini ada berapa ya? Ada 11 apa 12 aku lupa. Yang pertama A ini apa? Jepang. Terus Hmm. yang B hijau itu apa? Brasil, ya toh. Hmm. Terus Hmm. yang C Korea. Korea, yang D apa gitu? Ayo, Apa ya? benar-benar harus mengenal karena kita kalau mengenal orang kita harus mengetahui sedikit budayanya. Tujuannya untuk apa? Eh, untuk menghargai gitu loh. Jadi orang pura-pura, oh jenengan pirsa jalan itu, oh nggih nggih, dalam hati bakal orang ngerti. Biasanya kan kalau Hmm. orang-orang kita biasanya seperti itu. Kalau orang Hmm. luar itu, kalau kita nggak tahu, katakan nggak tahu. Cina. No, yang D ini merah, kuning, merah itu bendera Spanyol. Harusnya itu Eh. biasanya di sini itu ada gambarnya, tapi di sini nggak ada. Terus yang Hmm. E ini baru Cina. Hmm. Terus F, Tali. Bukan, bukan. nah, Hmm. Rusia. Rusia. Terus yang G, South Korea. South Korea, betul. Terus yang H, Itali. Itali. Ya. Oke, sip. Nah, terus sekarang beralih nomor 2. Ini kayak simbol-simbol dulu. Nomor A. Are you from Brazil? Kalau saya tanya gitu, berarti jawabnya apa? Yes, I am. From Brazil. Oke. Di sini tidak ada jawabannya, cuma menggunakan kata yang sesuai untuk membantumu. I am, where, am, from, am, not. Terus tak tanya, are you from China? Jawabanmu ini. Titik-titik ibu isi sendiri misalkan. Are you from China? Terus jawabmu gimana? No, no, I I am am not. not. No, Yes. I am. Terus No, I am not from China. I am from yes. Japan. Yes, I'm from Japan. No, I'm not. I'm from Japan. Jadi intonasinya juga ditata. Are you from Oke. China? No, I'm not. I'm from Japan. Biasanya gitu, ada intonasinya. Terus Berarti yang cuma kalau no, I'm not gitu aja nggak apa-apa. Nggak harus no, nggak I'm apa-apa. not. Yes, No, not. boleh. Nggak apa-apa. Oke. Bu jawab misalkan I'm from Japan langsung juga nggak apa-apa. Hmm. Hmm. Makna ini kan versinya sangat formal sekali. Gitu, namanya Hmm. juga formal. Terus tak tanya, where are you from? Berarti kamu jawabnya di sini, I'm from Mexico. yang D, are you from Spain? Yes, I am from Spain. Oh, Are nggak you ada. from? Are you Oke. from Spain? Yes, I am from Spain. Oke, Kak, ini bukan I am toh. Are you from? Misalkan kan ini dia. Kalau kamu kan gitu biasanya. Hmm. Kalau Yes, kamu I dari am. kamu, yes. Berarti titik-titik ini I am isinya apa? from. Jawabannya ada di sini, yang di dalam kotak. Where are you from? Yes, where are you from? Nah, gitu. Terus nomor 6. Nomor 5 Where are you from? I am. I am from Taiwan. Yes, pakai kotak. Terakhir, are you from England? No, I'm not. Oke, sip kayak gitu. Jadi harus sesuai apa yang ditanyakan. Kalau orang luar itu
pertanyaannya mereka lebih tidak begitu menyukai basa-basi. Budayanya, Mm, culture-nya seperti itu. Misal, saya yang biasanya terjadi misalkan seperti ini. Eh, Misalkan, Mbak Lestri makan sudah makan siang? Ah, pertanyaannya gitu. Tiba-tiba dirimu ngomong, saya sudah makan, saya tadi sudah nyoto sama Rosid, misalkan gitu. Itu sudah menjawab belum? Sudah. Tapi kalau dalam konteks orang luar, culture-nya itu bahasanya terlalu berlebihan. Kalau pertanyaannya, kamu sudah makan? Ya sudah gitu tok. Jadi Iya, mereka iya. itu nggak mau basa-basi, gue mau sarapanmu mes soto, mes sego gandul, orang peduli mereka. Jadi itu nanti ada yang namanya pelanggaran maksim. Maksim itu pelanggaran kata. Ya pelanggaran itu bukan berarti nanti kamu dihukum tidak. Ibaratnya tidak alay cara bahasa Indonesia ini. Jadi Iya. alay banget. Of Itu sharing ya. mm gitu. Karena ada jawaban yang melebihi apa yang diminta, orang luar itu mereka akan berpikir bahwa dirimu itu oh saya kok ketoknya kok mudah banget diajak ngomong dalam arti ketoknya dia ini sifatnya secara terbuka. Itu kan kamu terbuka, dia tanya apa, kamu malah menjelaskan ini. Mm-mm. Padahal dia belum tentu tanya itu. Gitu. Nah, itu kalau kamu terlalu open, itu terlalu resiko. Gitu Oke. terhadap orang yang benar-benar asing yang belum kamu kenal. Karena di luar negeri juga kita nggak tahu, misalkan minta foto gitu, minta ajak foto. Ada yang oke, okay, it's fine, mereka mau. Tetapi di sisi lain ada yang mereka nggak mau dan kamu malah dituntut untuk bayar. Nah, istilahnya adalah scam. Seperti itu. Misal contoh di daerah mana itu ya, kayak Inggris ya, Inggris apa Spanyol itu kan ada orang luar itu berdandan seperti orang kerajaan Spanyol, berarti. Nah, terus gua ajak foto, aku pengen foto ini. Nah, mereka katanya menawarkan, yes, mari foto. Tapi di akhir mereka akan meminta bayaran. Nah, itu namanya scam. Nah, itu kudu hati-hati di situ. Ya, terus sekarang nomor 3, letakkan kata yang benar. Di sini maksudnya susun kata menjadi kalimat yang benar. Name your words. Berarti kalau disusun menjadi apa? What's your name? Yes, yang B. Where are you from? Uh-huh. Where where are you from? Nah, yang C. I'm from Japan. D. Langsung tek. Are are you from Russia? Nah, E. No, I'm not. F. Hello, nice to meet you. Oke, sip. Lanjut. Ini untuk mengecek saja tadi. Terus yang 1.4, task 4. Catatan. If you know what country someone is from, and want to know which city, ask whereabouts. Nah, ini ada ono culture yang baru. Jika kamu ingin tahu seseorang itu dari negara mana, biasanya kalau kamu ketemu bule kan kamu mesti tanya, hey, where are you from? Gitu. Kan kedawan bahasanya terlalu panjang. Itu dia berasal dari mana dan kamu ingin tahu kota mana. Oh, saya berasal dari Demak. Kota Demak yang mana? No. Renjen biasanya. Nah, kamu nggak usah panjang-panjang tanya where are you from. Bisa mbok tanya kata whereabouts. Itu. Whereabouts itu artinya kamu dari negara mana, kota apa. Itu ini. Whereabouts. Ya, Udah diingat-ingat. mencakup itu ya. Yes, sudah mencakup. Misalkan, where are you from? I'm from Scotland. Oh, whereabouts? Oh, yang mana? Scotlandnya itu yang mana? From Edinburgh. Jadi di Edinburgh itu ada di wilayahnya Scotland. Gitu. Misal saya Hmm. tanya, Wesley, where are you from? I'm from Semarang. Terus saya tanya, oh, whereabouts? Kita sama-sama merantau, ketemu di Jakarta. Aku tanya, I'm from Semarang. Oh, really? Whereabouts? Oh ya, benarkah? Mana? Semarangnya mana? Gitu.
Terus kamu tanya, Hmm. saya Semarang Timur, Semarang. Nah, Semarang Timur, tak tanya, Semarang Timur, whereabouts? Tak tanya whereabouts lagi, Semarang Timurnya mana? Telogosari misalkan. Nah, tapi kan Suaranya hilang, Mas. Oh ya, udah dengar? Sudah. Nah, nganune habis apa baterai headset. Hmm. Oke, terus Oke. Ini malah jelas loh. Mau pecah-pecah. oh ya berarti karena faktor ini. Nah, sing Mm-mm. penggunaan whereabouts sudah bisa ya, paham ya? Mm-mm. Nah, ini kan juga materi ini tidak diajarkan di apa perkuliahan, tidak diajarkan di zaman anak-anak sekolah juga tidak. Nah, ini bedanya di sini. Whereabouts. Terus sekarang kita latihan penggunaan is sama are. In the gaps. Gaps itu tuh ruang kosong ini. Ini pura-puranya dirimu namanya Rita. Jadi jalan ceritanya itu dari kiri ke kanan. Nah, gitu. Oke. My name is Rita. What's your name? Oke, what's ini kita jawabanmu is apa are berarti. What is your name? Oke, this is Alex. How are you? Terus where? Where are you from? Oke. Oh, whereabouts gitu. Yang C, Are your name Julia? no. Kalau Oh. namanya adalah is your name Julia karena tunggal orangnya satu. Hmm. Is your name Oke. Pawestri? Yes, I am. Bukan are your name Julia? No. Jadi ini kalau untuk Hmm. untuk membuktikan namamu benar Julia ndak itu pakainya Oh, is. memastikan. Yes, Iya. bukan are. Karena Oke. your, Is tapi your kalau name Julia? kalau Hmm. you baru nanti pakai are. Terus yang D, Oh. titik-titik you from China? Are you from China? Yes, kayak ini. Are you a student? Kamu siswa gitu. Nah, di sini well done. Nek sudah paham, you have Hmm. finished preparation. Jadi kamu sudah bisa menyelesaikan praktek speaking. Nah, sekarang kita baru praktek speaking di sini. Benar-benar speaking. Di sini task sheet 5 out there task itu tugas di luar. Posisinya kamu akan berbicara kepada orang luar, out there itu orang lain, Hmm. percakapan mengenai dirimu sendiri. Posisinya kamu menceritakan dirimu sendiri, tugasmu Hmm. menceritakan dirimu sendiri dan kamu bisa bertanya pertanyaan kepada saya. Posisinya aku partnermu. Nah, you have practiced the question form. Jadi kamu bisa menggunakan latihan-latihan pertanyaan ini yang di bawah nanti dan Hmm. beberapa kunci kosakata yang sudah disiapkan. Hmm. Nah, sebelum you call your out there itu tuh orang lain atau partnermu, sebelum kamu memanggil partnermu untuk mengajak percakapan, satu, pahami tugasnya. Tugasnya ini tadi. Kamu menceritakan dirimu dan kamu wajib tanya tentang orang yang kamu tanya. Bebas. Hmm. Terus yang kedua, kalau tidak paham bisa diulangi lagi pertanyaannya. Yang ketiga, ini siap. Kamu bisa memperkenalkan dirimu, misalkan dari kata ini contoh. Hi, my name is titik-titik insert your name here. Masukkan namamu di sini. My name is Pawestri. I'm learning English. Saya sedang belajar bahasa Inggris. Can I ask you some questions? Bisa nggak aku tanya kamu beberapa pertanyaan? Misalkan ini pertanyaan formal ya. Kalau kamu ingin pertanyaan bersifat agak intim, masuk berarti kamu mengimbuhkan kata-kata itu. Can I ask you some private question? Private question itu contohnya seperti apa? Contohnya misalkan seperti umur, terus kemudian Hmm. eh ya sing kalau di luar negeri itu sing bersifat privat-privat. Privasi. Hmm. Privasi seperti itu. Tapi kalau untuk some question, orang lain akan mendengarnya, oh pertanyaan biasa, mikirnya gitu. Tapi kalau kamu mengatakan, can I ask you some private question? Nah itu nanti dia akan bisik-bisik. Gitu. Hmm. Tanpa Oke. diminta nanti dia akan bisik-bisik. Terus Hmm.
Yang keenam, katakanlah thank you. Nah, dan mulai tanya. Misalkan kamu tanya, hey, my name is Pak Wesley, I'm learning English. Can I ask you some question? Terus aku bilang, oh yes please, gitu. Kamu katakan thank you. Terus kamu baru mulai tanya apa yang kamu ingin kamu tanyakan. 7, ingat catat jawaban temanmu. Nah, terus kemudian kemudian kata-kata kok dicatat itu apa? Kata-kata yang tidak kamu pahami. Nek kalau kamu paham ya nggak buat catat nggak masalah. Nah ini belajarnya di sini. Remember, Hmm. you can record. Kamu juga boleh merekam percakapannya dan mendengarkannya kembali. Nah ini kan cara tugas koyok cah sekolah gitu, ketemu bule-bule, dicari minta ketemu 5 bule misalkan gitu. Terus catat kata-kata yang penting yang belum kamu pahami. Terus siap, I introduce yourself to your out conversation. Tanya their name, nama mereka, and other key information. Dan kata kunci informasi yang menggunakan pertanyaan di bawah ini. Ini dengarkan percakapan temanmu dan jawaban dari pertanyaan mereka, kemudian tulis pertanyaan. Jika memungkinkan, kamu bisa menulis jawabannya. Ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Lain. Nah, ini untuk formatnya seperti ini. Hello, my name. What's your name? Nice to meet you. How are you? Where are you from? Where about? Itu. Dari mana? Nggak usah pakai where are you from. Kamu tanya where about itu juga sudah bisa. Boleh. Sah. Mau tanya lebih ini, kamu berarti bisa menggunakan can I ask you some question? Seperti itu. Siap, Nek, siap, bisa dipraktekkan. Okay. Perkenalan dulu. Hello, my name is Pawestri. What's your name? My name is Benny. Nice to meet you. Who are Nice you? to meet you. I'm fine, thanks. What about you? I'm fine, thank you. Oh, Yes. no. Mm-mm. I'm from Semarang. Mm-mm. Terus? Where are you from? I'm from Semarang. Oh, really? Yes. Uh, whereabouts? Whereabouts? I live in Gunung Pati. Oh, Mm-mm. terus Mm-mm. nggak Apa? tanya balik. eh Bebas, misalkan aku orangnya agak-agak seperti sedikit privat, kamu lebih aktif, tanya oh bebas. Hmm. Biasanya kalau kamu tanya ke bule, itu kan kamu tanya seperti ini, kan dia terus diem. Saya nggak mau tanya. Nah, karena saya bule mikirnya gini, ada urusan apa gitu. Cara tak Hmm. langsung kan gitu. Terus kamu menyampaikan maksudmu apa, ngajak ngomong aku gitu. Oke. Posisinya Uh, situasi ini. can I can I ask you some questions? Yes, you can. Hmm, how how about your age? How about your age? You mean how old I am? Ya. Nah, berarti kamu mengatakan how old are you? Gitu. Oh, Mm-mm. how old Nanti are kayak Vicky Prasetyo. Terus, how how? old are you? Nah, I'm 32 years old. And you? I'm 25 years old. Oh, really? You look so young. Ya. Nah, kalau tak puji gitu berarti jawabannya enggak. Ya, kalau dipuji gitu berarti Wah. aku bilang, "Oh, really you look so young. I think you are teenager. Saya kira kamu masih remaja." Terus kamu mengucapkan misalkan bebas ya, ini kan jawabannya macam-macam. Misalkan bahasa Indonesianya, "Oh ya, benarkah?" gitu atau "Oh, really? Terima kasih." Apapun ketika orang itu memujimu, selalu katakan terima kasih. Kalau yang tuh kayak terlihat lebih muda gitu atau Yang tuh gimana maksudnya? yang
Itu artinya apa? Misalkan tak ketikkan se misalkan Yo. misalkan tadi mau you look so young. Misalkan you look so young. Misalkan I think you salah ketik. You teenager still teenager. Hmm. Misalkan iki. Oh ya, really benarkah kamu terlihat begitu muda, masih muda? Saya kira kamu itu masih remaja loh, gitu. Secara tak Oke. langsung gitu. Nah, kalau Hmm. orang bule mengatakan seperti itu, berarti kamu bilangnya gimana? Kamu bisa bilang, misalkan, no, I am 25, gitu. Tidak, saya 25 or 26, 26. But I appreciate it. Tapi saya tetap menghargainya. Thank you, gitu. I appreciate it. Tulisannya, Hmm. I appreciate. I up I appreciate it. it. Thank you. Nah, ini kalau Oke. misalkan ada seseorang yang memujimu, meskipun kamu nggak merasa muda, kamu bisa mengatakan I appreciate it. Hmm. Kenapa? Culture-nya orang luar itu memang selalu suka memuji karena mereka ingin mencoba Hmm. mendekatimu, maksudnya untuk ngobrol lebih jauh, gitu. Hmm. Nah, jangan katakan thanks kalau untuk orang yang baru ketemu karena thanks itu sifatnya masih informal. Hmm. Itu lebih tepatnya panjangnya thank you. Matur Oke. nuwun cara bahasa Jawa, ora suwun ngono tok. Ketoke kaya gak penak nek didungokke. Nah, ini kita pentingnya belajar etika sama itu tadi. Terus Oke. tanya lain, ini mbok catet yang penting-penting aja, maksudnya kayak tambahan itu tadi yang belum anu gitu. Hmm. Bisa tanya lain, silahkan. Apa ya? Misal bayangkan aku bule terus kamu ingin tahu apa. Tadi aku dari Gunung Pati, terus aku bilang, kamu tanya umur tadi terakhir. Terus tak bales, I appreciate. Kamu bilang, I appreciate it, but thank you. Gitu misalkan. Terus setelah itu apa? Bebas. Sing otakku ki pertanyaannya banyak Mas, tapi ki merangkai katanya Nggak sih. apa-apa, pakai bahasa Indonesia nanti tak bantu. Oh Terus nanti ya. dicatat. Nah, nanti kalau dengan menulis nanti akan mengingat. Oke. Jadi kayak tanya keperluanmu datang ke Indonesia ngapain gitu loh. Nah, berarti apa? Kira-kira bahasa Inggrisnya apa? Tebak dulu sih. Kamu datang ke sana ngapain? Misalkan ya bebas. What are you doing here? Itu kan bisa. Apa What yang are kamu you lakukan? doing in Indonesia gitu juga boleh. Ya boleh. What are you doing in Indonesia? Apa yang kamu sedang lakukan di Indonesia gitu. Hmm. Kata Oke. here ini bisa untuk ganti tempat. What are you doing? Misalkan in Semarang, in Telogosari. Terus aku jawab, hmm, I am studying of kerawitan. Misalkan aku lagi belajar kerawitan nih, ngomong. Hmm. Oh really? My parents Mm-mm. have apa ya? Sanggar ki kata-katanya apa Kak? Ya grup Have a group of of karawitan yes in Semarang juga sih juga iki apa Kak? in Semarang too. In Semarang too. Nah, terus aku jawab, oh really? So you have gamelan, right? Aku bilang gitu. You have Yes, gamelan? Yes. Hmm. Terus I aku, have mm-mm, gamelan mm-mm. in my home, in my house. Ya, kalau in itu in my house, tapi kalau home itu pakainya at my Oh at iya iya.
at my home. Nah, itu beda. Itu yang kudu dicatat daripada lupa. Itu yang penting. Terus kalau bedanya apa in sama at? In itu digunakan untuk lokasi yang sifatnya lebih besar. Misalkan in Semarang. In. Semarang itu kan gede. Tapi kalau at my house berarti di rumahku lah. Itu ruang lingkup yang kecil. Itu pakainya at. Gitu. Bedanya penggunaan in dan at. Terus apa lagi? Hmm. Maukah kamu apa ya? Apakah kamu mau belajar di belajar di tempatku gitu? Are Eh, you are you iya Kak? apa? Mau Mau apa? belajar. Are you join eh grup karawitan at my home? Nah, oke. Do you want Oh, do you want ya ya. joining? Joining. Oh. Do you want atau ini langsung do you want misalkan studying. Kalau baru awal berarti learning karawitan Hmm. at my home misalkan. Hmm. Do you want learning? Apakah kamu mau belajar karawitan di rumahku? Bedanya learning dengan study, learn dengan study itu berbeda ya. Sama-sama belajar, tapi meaningnya konteksnya berbeda. Kalau learn itu dia mempelajari sesuatu hal yang belum pernah dia coba. Misal, kamu belum pernah apa kegiatan yang belum pernah kamu lakukan, misalkan menjaring ikan di laut, belum pernah toh. Nah, itu Hmm. kamu pakai learning. I want learning menjaring misalkan. Tapi kalau kamu sudah pernah melakukan, sudah mengenal itu dan kamu sudah pernah melakukannya meskipun sekali, itu kamu baru mengatakan studying. Itu bedanya study dengan learn. Nah, Hmm. hal baru itu. Do you want learning karawitan at my home atau paling singkat misalkan tak singkat bahasa apa Amerika misalkan wanna join mau gabung nah gitu juga boleh. Hmm. Tapi kayaknya kalau buat percakapan baru awal orang kenal kurang ini ya Kak, Yes, kurang kurang formal. ya. Gitu itu juga boleh. Do you want to learn Tadi it? yang join itu apa Kak? Buat apa? Kamu mau bergabung gitu nih bergabung kan kesannya kayak wes udah tahu gitu loh kan ini posisinya aku masih belum tahu pura-pura nih. Hmm. Nah atau Lah, juga aku tanya bedanya apa. hmm, bedanya joining sama joinet apa? Nah, joining itu masalah waktu. Misalkan eh, kalimatnya gini. Misal kalimatnya I am joining eh karawitan of Mardayu. Saya sedang bergabung karawitan Mardayu. Hmm. Nah, saya sedang bergabung itu berarti kan dia posisinya sudah berada di Mardayu. Hmm. Tapi kalau Hmm. aku mengatakan misalkan eh misal I join at Mardayu last day misalkan Hmm. Aku sudah bergabung dengan Mardayu kemarin. kemarin. Nah, ini posisi ini kan kalau ED ini kan kondisinya dia sudah. Kalau joining ini kan dia sedang berlangsung. Seperti ini kita. Aku tanya, misalkan aku datang ke rumahmu, posisimu kamu lagi Zoom misalkan. Aku tanya, apa wes Tri? Aku masuk ke rumahmu. What are you doing? What are you doing? Kan sama dengan what are you joining? Ing. Nah, terus kamu jawabnya, Oh. oh misalkan I am
joining English class. Saya sedang gabung kelas bahasa Inggris atau I am studying English gitu. Kenapa pakai studying? Karena dulu zaman sekolah sudah pernah. Makanya pakai kata study gitu. Hmm. Terus misal tadi aku tanya pertanyaannya misalkan ini tadi do you want learning karawitan of at my home? Misal sebelum ini sebelum menawari ini aku tanya what is karawitan? Kan tidak semua Karawit. Mm-mm. karawitan Oh atau iya bener. anu boleh ngerti apa kuwi. Oh iya. Terus kamu menjelaskannya gimana? Karawitan is uh Karawitan is a Apa? Japanese music. Karawitan adalah musik Jawa gitu. Mm-mm. And then dan kemudian lalu And then uh apa dinamakan what this can I do in karawitan? Apa yang bisa saya lakukan di karawitan? Posisinya saya nggak tahu karawitan itu apa hmm, gitu. Like I mean is it like pianos or guitar like that gitu. no No. And no. then what is it? Apa itu? Nah, pura-pura nih. Mm-mm. Hmm. This tuh bisa nama barang ya kak? Bisa. Di situ menggantikan nama benda. This name this name of Japanese music are gamelan. Oh, this Japanese music of gamelan. Ya, boleh. Gitu, bisa diterima. Hmm. Terus, apalagi yang ingin kamu sampaikan? Misalkan aku pura-pura, oh ya aku tahu gitu. Sudah, terus gimana? Kamu you kamu bisa tuh apa kak? Ken. You you can join you can join you can learning karawitan and you can apa ya? Apa? You can try mm, vokal Mm-mm. Japanese singing. Kamu bisa, you can, apa mau intinya? Try Hmm. you can try Ya, oke. You can try. try Japanese singing. Nah, kamu bisa mencoba menyanyikan Javanese singing. Secara struktur ini sudah betul. Nah, cuma orang lain nanti dia akan berpikir seperti ini. Misalkan, you mean, se rada, you mean I can sing in Javanese song. Kalau Hmm. aku bilang gitu gimana? Kamu bisa kan dari kalimatmu, kamu bisa mencoba menyanyikan lagu bahasa Jawa. Nah, Hmm. terus aku tanya, maksudmu, you mean I can sing? Kamu maksudmu saya bisa menyanyi lagu Jawa gitu? Mm-mm. Nah, terus kira-kira kamu penjelasannya gimana? Terus aku bilang, oh, I can sing in Javanese. Cannot itu Cannot bacanya kan. can Yes, I can sing in Javanese. Sorry, gitu. Kan kadang di sini kan kalimatnya kadang gitu bahasamu. Hmm. Kamu bisa mencoba nyanyi Javanese. You mean I can sing in Javanese song? Sorry, I can't sing in Javanese gitu. Nah, Hmm. maksudmu kamu ini mungkin maksudmu iki ngene. eh you can learn eh vokal in Javanese song. Kamu bisa mempelajari vokal dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris dalam lagu Jawa. Ini Mm-mm. beda lagi maknanya.
Nek try kan mencoba, kalau learn kan mempelajari. Oke. Beda loh ya, Hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. Nah, ini pentingnya kosakata ini tadi. Nah, dari sini, oh ya, try itu mencoba, nek learn itu mempelajari hal baru. Gitu. Nek kamu Hmm. bilang ini, you can try Javanese singing. Aku nggak bakal bisa bule itu misalkan. Misalkan bule Hmm, dari Afrika nggak bisa. hmm, VV paling gitu toh. hmm, hmm. Mm-mm. Misal jawabanku aku menjawab yang bawah gini, terus kamu penjelasannya gimana? Maksudmu aku bisa nyanyi bahasa ini ngono. Aku nggak bisa nyanyi Jawa gitu. Tidak apa-apa ki apa Kak? It's alright. Oh ya, it's alright. It's all You right. you you can learn vocal in Japanese song with me. Yes, sip, betul kayak gitu. Jawabannya yang tak harapkan. It's alright, you can learn together with me juga bisa. You can, biar nggak kalimatnya kepanjangan gitu, nggak apa-apa. Uh, Heeh. oh ya, Mm-mm. together tuh berarti menjelaskan apa Kak? Sama-sama, Artinya apa together? sama-sama, kamu sama saya, Oh, gitu. bareng-bareng. Yes, we learn it, we, tulisannya ini. We will Kita bisa. learn it together. Nah, kita akan mempelajarinya bareng-bareng kok. Bahasa Indonesianya gitu. Kadang terjemahan bahasa Indonesia Hmm. sama bahasa Inggris kan memang beda. Nah, itu kudu pinter-pinternya orang merangkai kata kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya jelek, otomatis terjemahannya juga jelek. Hmm. Oke. Nah, bedanya will dengan ini misal tak ke bawah dengan ini we we are going to learn it together. Nah, ini sing wis tak hapus. Ini beda, Mak. Hmm. Beda. Kita akan mempelajarinya. Nya itu apa? Belajar itu tadi, kerawitan bersama-sama. Yang ini juga sama. We are going to, tak kasih warna beda. Sal merah. Nah, bedanya ini. Ini sing will. Nah, will yang tanda merah ini itu artinya sebetulnya sama. Artinya apa? Akan. Ini kan sebuah rencana. Kita akan belajar itu kerawitan bersama-sama. Kita akan mempelajari itu bersama-sama. Jadi sama. Kita bisa pakai will, kita bisa pakai are going to. Terus bedanya apa dong kalau sama? Kan pasti timbul pertanyaan seperti itu. Bedanya kalau will itu sebuah rencana yang kemungkinan bisa tertunda atau batal. Hmm. Contoh, Hmm. I will come to your house. Aku nanti akan datang ke rumahmu if jika it is not rain. Jika nanti tidak hujan. Berarti makna Hmm. lainnya kita secara tidak langsung kita mikir, oh berarti nek hujan kamu nggak jadi dong, gitu. Hmm. Hmm. Nah, Oke. kalau will itu bisa saja rencana itu batal atau tertunda. Sedangkan are going to itu sebuah rencana yang pasti Sudah akan pasti dilakukan. lakukan. Contoh, I am going to your house. Saya akan datang ke rumahmu. Misalkan in the afternoon, nanti sore. Meanwhile, meskipun it is hard rain, meskipun hujan deras, mau gempa bumi, saya tetap datang ke rumahmu. Mau Oke. gunung jegrok, saya datang ke rumahmu. Itu kalau penggunaan are going to berarti rencana yang pasti tidak akan dibatalkan. Itu are going to. Tapi kalau orang Hmm. ngomong
we will. Nah, itu suatu saat itu bisa berubah gitu. Nah, ini iso Oke. Bu tambahkan ke catatanmu sendiri. Will Hmm. sama going to itu sama dengan artinya adalah akan. Bedanya nek ini will tanda Will tangan. belum pasti, are Mm-mm. going to sudah pasti. Yes, rencana yang sudah pasti. Learn di sini kata kerja, ini juga kata kerja. Gitu. Kita akan belajar bersama-sama. Terus aku jawab, yes, it must be fun. Ya, itu pasti nanti menyenangkan ya, begitu. Hmm. Biasanya orang itu gitu. Ngomong apa orang bullying mesti ngomongnya gitu. Ada respon baliknya gitu loh. Oke. Kecil apapun itu. Contoh misalkan eh misalkan apa ya mau inget tak? Misalkan kalau dalam chat kan kadang kita chat seseorang itu perlu balasan, perlu tidak gitu loh. Hmm. Kalau meskipun jawabannya itu kita tahu, oh terima kasih ya kamu telah membantuku, oh ya sama-sama, atau it's okay, gitu juga boleh. It's okay, ya nggak apa-apa gitu. Hmm. Makanya kalau kamu tanya, kamu bilang, we will learn it together. Terus saya bilang, yes, it must be fun. Ya, nanti pasti menyenangkan ya, gitu. Nah, jawaban seperti ini kamu nggak perlu menjawab, gitu. Oh, Ini hanya, udah nggak perlu. nggak perlu maksudnya, Kalau misalkan ditambahin, misalkan, yes, of course, because my apa mau jenenge in Mardayu hmm, have a banyak have a apa kak banyaknya apa kak banyak apa dulu? banyak murid atau teman-teman gitu. Berarti, in Mardayu, di Mardayu, there are many students. Ada banyak siswa di Mardayu. Kan Hmm. sama maknanya. Hmm. So, Berarti hmm. we, nah sama, we will learn it together. Buat tambahkan di sini juga bisa. Oh diulangi lagi. Hmm. Hmm. Berarti yes, of course, because in Mardayu there are many students, so we will learn it together gitu. Ya, betul. Terus, oke, gak usah. Terus, terus apa? Nah, tanya apa setelah itu? Where are you going setelah ini? Habis After ini this. after this, where are you going after this? Hmm. I've no idea. Maybe I will go back at my boarding house. Misalkan tulisannya ini. eh, hmm, I've no idea. Maybe I've to I will go back to my boarding house. Nah, I have ini ini kepanjangan dari have ya, tak singkat V. okay. I've no idea. Arti itu I've no idea itu sama dengan I don't know. Oh, Nah, kalau I don't have idea sama aja toh? eh, Hmm. salah toh ya. I have don't idea no. Kalau have ya no, bukan Hmm. bukan not, salah. Ini wes aturannya gitu. I have no idea. Aku nggak tahu. Maybe I will go back. Mungkin aku akan
kembali ke kos-kosanku atau kontrakanku. Boarding house itu kontrakan Hmm. gitu. Atau mes gitu juga bisa. Nah, Terus, kayak hmm. istilah-istilah gini, I have no idea. Nek perlu dicatat, nek enggak masalah gitu. Jadi Hmm. nanti kosakata akan tambah. Hmm. Namanya speaking. Jadi kita harus speaking itu dasarnya kita harus memperbanyak vocabulary. Karena vocabulary itu adalah dasar, pondasi, cakar ayam kita untuk berbicara. Dan nek kita berbicara tidak punya kosakata, ya mau ngomong apa? Bahasa isyarat paling. Gitu. Terus misalkan aku jawab, maybe you can have a dinner with me at my home. Nah, berarti itu maksudnya kan kamu mengundang. Eh, Nah, invite. Nah, invite itu mengundang. Kalau invitation itu undangan. Cara ngomongnya juga sudah berbeda. Invite itu mengundang. You invite me, kamu mengundangku. Invitation, undangan. Nah, ini invite, bedanya invite sama, tak kasih apa, tanda ini, sama ask. Nah, ask itu artinya juga bisa diartikan mengundang atau meminta. Berbeda ini maknanya. bukan bertanya atau Kak? Ya, bisa diartikan bertanya. Bisa bertanya. Itu tergantung konteks. Kalau konteksnya kamu mengundang, entah itu jamuan, undangan pernikahan, undangan opo sembarang apapun, itu kita pakai invite. Tapi kalau ask itu lebih ke meminta atau bertanya daripada mengundang. Misalkan Hmm. I want to ask you something. Aku ingin meminta atau bertanya padamu sesuatu. Hmm. Ini sinonim. Invite sama ask itu sinonim. Sinonim itu apa? Sama. Sinonimnya sama. Dia punya kata lain gitu. Selain kata mengundang. Ibarat kalau bahasa Jawa, maka, mangan, madang, dahar. Kayak gitu. Itu kan sinonim. Hmm. Gitu. Berarti kita kalau ingin mengundang, berarti cara mengundang seseorang datang itu kita mengucapkan misalkan kalau mengundang itu biasa di Indonesianya. Saya ingin misalkan karena Ajakmu untuk konteksnya makan. kita karena konteksnya kita baru ketemu. Hmm. If you have misalkan jika kamu punya waktu luang, if you have Many times. no Oh. longer time. Hmm. Nah, jika kamu punya waktu luang, I invite you to come to I invite you to have dinner with me. Hmm. Eh, jika kamu punya waktu luang, aku mengundangmu untuk makan malam bersamaku. Jangan Hmm. pernah mengatakan I want to invite. Ini juga betul, tapi kata want di sini tuh lebih ke apa Maksa. ya? Lebih ke memaksa gitu loh. Aku Ya. ingin kamu datang, itu kan memaksa. Ya Hmm. bahasanya, makanya bahasa Indonesia dengan Inggris itu memang berbeda ya kalau kita menerjemahkan. Makanya kita menghapus itu. Langsung, I invite you to have dinner with me. Saya mengundangmu untuk datang ke makan malamku. Jadi kita nggak you to come bla bla bla. Langsung to have dinner. Intinya Have.
nggak banyak brunch. basa-basi ya. Mm-mm. Nah, dinner ini itu punya punya saudara. Nah, saudaranya apa? Misal dari pagi, sarapan pagi itu apa namanya? Breakfast. Yes, misalkan have breakfast. Terus aku gak sempet sarapan, aku mangan pagiku itu jam jam 10 jam 11. Berarti itu apa? Nek orang Jawa tetap sarapan. Masuk sarapan jam semini ngomong. Kalau di luar negeri ada itu, nggak sempat makan pagi, namanya apa? Have brunch. Oh, oke. Nah, kalau makan siang, berarti makan siang kan terjadi antara jam 12 sampai jam 1 atau jam 2 lah maksimal. Itu wes. Hmm. Itu berarti have makan siang apa? Nah, Lunch. lunch. Setelah lunch, makan sore nggak ada. Ya, makan sore itu snack. Hmm. Ngemil, ngemil itu snack. Snack time. Mm, have snack. Lah, snacks itu bisa mbok taruh di jam 9 pagi atau di jam 3 atau 4 sore. Itu snack. Itu Hmm. istilahnya. Nanti kasih keterangan sendiri. Nah, kalau malam baru have dinner. Terus aku nggak sempet dinner ki. Makan tengah malam itu apa? Have supper. Hmm. Nah, supper itu tengah malam. Nah, Makan tengah malam. iya. Hmm. Misal aku tanya, misalnya Papa Sri, what are you doing right now? Kamu ngapain sekarang? Misal lagi Pak aku chattingnya lagi bengi-bengi, terus kamu Hmm. jawab, I have supper. Aku lagi makan malam, tengah malam, ngono. Gitu. Berarti sebenarnya kalau kalau udah lumayan ngobrol lama kan pakai IVE itu nggak apa-apa toh? Gak apa-apa. Oke. Itu. Ini istilah makanan. Nah, Mm-mm. jam-jam makan. Nah, nek Jawa ya sarapan berarti terjadi antara jam 6 sampai jam 7 itu. Nek jam 8 itu aja sudah termasuk telat kalau di Indonesia. Terus makan siang itu terjadi ya sama jam 12 sampai jam 2 maksimal. Terus kemudian ngopi masih. Nah, ngopi itu biasanya kan terjadi antara jam 9 jam 10. Itu Mm-mm. snack kalau di Indonesia. Kalau sore ya biasanya jam 3 sampai jam 5 itu ngopi, ya, snack time gitu. Makan malam kalau orang luar itu sore jam 5 sampai jam 7 itu sudah makan malam. Makanya biasanya undangan makan malam itu kalau di undangan luar negeri itu biasanya jam 5 PM. Jam 5 itu sudah malam sana. Berarti kita datang itu sebelum jamnya. Nah, kita membicarakan jam itu ada on time, itu tepat waktu. Sedangkan in time, nah sebelum tepat Nah, waktu. Misal tepat waktu itu jam berapa? Misalkan contohnya aku mengundang dirimu makan jam 17. Ini kan jam Indonesia. Kalau jam luar negeri kan jam 5 PM iya. titik 00. Gini. Ini Hmm. kalau jam Indonesia ya WIB. Hmm. Kalau in time berarti jam 5 tit lagi tak buka ke lawang. Tapi nek in time itu berarti undangannya jam 5 katakanlah kamu datang jam misalkan jam Indonesia 16 50 30. kurang 10 menit. Lah ini namanya in time. Nah, sebelum tepat waktu itu namanya in time. Gitu. Oke. Bedanya on time sama in time. Kalau lebih, misal undangannya jam 5 sore, tapi kok kamu malah tekannya koyok Rio, undangan jam telu, tekannya jam 09. Berarti itu apa? Late. Telat. Yes. Gitu.
Nah, ini istilah-istilah yang sering digunakan ketika percakapan. Mm. Mana tadi ya? Ini nggak usah. Kita ini tadi lesson berapa ya? Lesson. Nah, lesson 2 ini belum. Kalau saya kepotong. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan. Sepertinya belum ada. Mm-mm. Iki se- jadi ini sudah tak petakan. Ini aku pakai buku English Out There namanya. Nah, ini nanti kita kan baru ke lesson lesson satu. Lesson satu itu tentang introduction. Ini wis tak buat ibaratnya kurikulumnya. Nanti kita belajar apa aja dari dasar. Introduction, perkenalan, sama memperkenalkan diri. Lah ini tadi kan kamu belum memperkenalkan orang lain. Hmm. Terus lesson kedua itu nanti belajar yang namanya number and letter. Alfabet, letter itu kayak alfabet. Kayak Hmm. kayak anak-anak memang. Terus lesson 3 telepon. Bagaimana tujuannya membuat telepon menghubungi orang. Itu orang sembarangan juga. Orang asal P, ngirim P ngono. Hmm. Gitu. Terus taking a taxi. Ini pura-puranya kalau nanti naik Grab. Food and drink. Nah, pesan makanan dan lain-lain di sini kamu to order bagaimana untuk memesan like meal. Like meal itu makanan ringan and a drink in a pub or cafe. Minuman di pub itu istilahnya kayak ya itu tadi Resto. resto kecil, pondok, cottage, warung Hmm. nek cara ning kene. Bagaimana kita meminta. Nah, ini topiknya speaking semua, speaking sama listening. Ini ada 20. Nah, nah, seperti ini. Jadi belajar speaking itu nggak asal ngomong gitu aja, tapi ada eh, apa budayanya nih. Bagaimana kita cara lagi unggah-ungguhnya. Nah, ini angka ini nanti. Udah, terus bagaimana kamu memperkenalkan diri? Misal posisimu tadi mengundang aku makan malam. Terus Hmm. ketika aku datang ke rumahmu, kamu memperkenalkan. Mosok di rumah mek kamu tok kan nggak mungkin logikane. Hmm. Nah, kalau di luar negeri ini budayanya, ketika kamu mengundang seseorang, selama kamu tinggal di rumah orang tua, kamu harus meminta izin ke orang tuamu. Pak, Bu, aku nanti mau mengundang temanku buat makan malam. Nah, itu etika kalau di luar, itu wajib kamu memberitahu. Nah, siapa? Ini temanku SMA, temanku SMP atau temanku kenalan dari internet gitu. Oh ya. Jadi budayanya orang luar sana ketika kamu mengundang temanmu itu yang masak kamu sendiri, bukan ibumu, Hmm. bukan orang Hmm. tuamu. Entah itu kamu mau beli, it's okay, matengan, enggak masalah gitu. Terus ketika saya datang eh ketuk pintu tuk 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 aku gitu terus kamu buka kriek
Nah, terus apa yang akan kamu katakan pertama kali ketika saya datang? Halo, kamu nyampe sini juga. Yes. Nah, kamu bisa bilang, Hai. Hai, good Hai, evening. Tosan. You here, kamu di sini. Please come in. Silakan masuk. Itu. Hmm. Ketika Mbok buka pintu, oh hai, hai Jones. Gitu. Terus kamu bisa basa-basi. Orang luar juga basa-basi. Kayak orang Jawa, misalkan kata saya datang, kamu, hai Ben, how are you? Please come in. Meskipun kamu bilang how are you, aku tidak menjawab, atau aku bilang eh I'm pretty good. Bukan berarti pretty diartikan cantik ya. Pretty good itu juga sinonim dari eh, I'm fine. Jadi pakai kata-kata lain Aku biar baik-baik saja. nggak bosen gitu loh. I'm pretty good, thanks. Terus kamu please come in, Setelah kamu suruh masuk, have seat, silahkan duduk. Jadi dia tidak akan duduk ketika tidak kamu minta duduk. Nah, itu bedanya di luar Hmm. sama kita. Nah, kita kan langsung duduk, oh, langsung ngono. Padahal udah dipersilahkan. Kan Hmm. nah, etikanya kalau di Jepang, misal orang Jepang itu paling tidak suka ketika tiba-tiba kamu datang tanpa undangan. Nah, itu privasi, Hmm. salah satu privasi. Contoh, misal meskipun kamu datang tanpa memberitahukanku, tak sajeni teh tapi pahit. Itu artinya aku kurang berkenan aslinya. Nah, tetapi Hmm. kalau aku memberikan sambutan misalkan manis gitu berarti aku welcome. Nah, itu juga budaya yang perlu kita ketahui di luar gitu. Oke. Bukan berarti aku bu kasih pahit bukan berarti oh aku seneng teh pahit memang enggak gitu. Karena Hmm. posisinya kita belum Jadi nyuruh mempersilahkan duduk, have a seat apa have seat gitu doang. bebas. Have a seat gitu. Have a seat. Silahkan duduk. Hmm. Atau sit please. Duduk, silahkan duduk gitu. Tapi lebih halusnya itu have a seat. Ya silahkan duduk gitu. Nek sit please, duduk. Nah lebih kayak gitu. Hmm. Jadi tadi, hai, siapa mau jenenge? Hai Nawang, Nah, you here gitu. yes. Please come in. Please come in. Okay. Silahkan masuk. Terus aku masuk. Ini kedik-kedik. Terusan Hmm. have seat atau take your chair gitu juga boleh. Ambil Hmm. kursimu ini. Gunakan kursimu gitu ya. Ini istilah lain. Take your chair itu bukan berarti kursimu tak angkat, tak ambil gitu. Enggak. Take your seat atau take your chair itu berarti mempersilahkan kamu duduk. Gitu. Hmm. Kalau misalkan tanya basa-basi, kamu tadi naik apa gitu? Oh, misalkan eh apa istilahnya? Saya mau kok eling. How you ya, how you saya yang paling penak bae. How how you come here gitu. How you come here. Bagaimana kamu datang ke sini? Kan itu nama lain dari kamu naik apa gitu. Oh iya, iya. Nanti dia akan bisa jawab gitu. How you come here? Nanti aku jawab eh by Maxim, by Grab misalkan, by motorbike, motorcycle, by Gojek, biasanya gitu. Kalau jawaban panjang kan I come here by Gojek, tapi biasanya bule-bule itu pasti menyingkat kok. Tapi tetap Hmm. formal by Gojek gitu. Biasanya Hmm. gitu. Nah, itu harus mempersilahkan duduk ya. Posisi ini sambil membayangkan ketika duduk, aku sebut tanya gitu. Terusan itu posisinya makan malamnya wes siap loh ya. Bukan berarti Hmm. orangnya duduk terus dirimu usung-usung piring, usung-usung ingkung, ndak gitu. Iya. Jadi posisinya wes
cemepak di meja makan. Ready. Nah, ready. Terus pura-purane orang tuamu keluar. Plung. Wah. Terus kamu ngomong, "Hey John, this is my father." Gitu. This is my father. Lah nek keluare wong loro, indil 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 indil. Nah, "Hey John, they are my parent." Gitu. Hmm. They are Kalau my misalkan parent. bapak tak enggak he is. Boleh. He, Oh. he is my father. Gitu boleh. He Hmm. kan lebih mengacu ke dia, menunjuk dia itu cowok laki-laki. He Hmm. is my father. This is my father. She is my mother. Gitu. Terus nanti ketika ketemu si John sama orang tamu pasti akan handshake, salaman. Hey, nice to meet you. Jadi eh orang tuamu nanti akan ngomong, "Hey, nice to meet you. I am," misalkan, "I am Suparno." Aku ngomong, "I'm John." Gitu. Terus aku bilang, "Nice to meet you, Suparno." Jadi aku tidak memanggil Pak apa piye, aku tetap jangkar manggil gitu orang tua. Hmm. Karena itu jangan kaget, itu bedanya di Jawa sama di luar. Karena budayanya kita memanggil eh, Orang yang lebih. orang tua lain loh ya, bukan orang tua kita sendiri. Kalau orang tua kita sendiri kita menyebutnya tetap mommy and dad. Hai dad gitu, hai mom gitu. Tapi kalau orang tua mboke atau bapake wong liya, kita manggilnya tetap nama nama keluarga ya. Misalkan nama William Booth misalkan kayak rumah-rumah sakit. Itu kita menyebutnya Mr. William, kita memakai nama keluarganya atau nama belakangnya Mr. Booth gitu. Kayak zaman Bien Presiden Barack Obama ketika memanggil erane SBY Mr. Yudhoyono, tidak Susilo Bambang Yudhoyono karena itu nama keluarga. Gitu. Tapi orang luar negeri Amerika termasuk mbok sebut nama depan mereka akan marah. Contoh Nugraha Pawestri, orang luar akan mau mikir Nugraha itu adalah nama familymu, margamu. Dia akan memanggilnya Miss Pawestri. Please come forward. Silakan maju ke depan. Gitu. Hmm. Mm-mm. Tapi kalau posisinya kamu sudah menikah dengan keluarga George, tulisannya George. Saya memanggilmu Mrs. George, gitu. Ibu George, Hmm. gitu. Berarti kalau misalkan Mas Benny bule itu terus tak panggil Mr. Benny gitu marah. eh kan ya itu kalau yang Amerika ya. Tapi kadang kalau untuk orang luar kita kadang nggak pas masalah. Tapi kalau sesama orang bule kita akan marah. Tahu kalau Oh. itu nama depan gitu. Makanya Oh. biasanya kalau kamu tanya, "What's your name? My name is Benny." Terusan, "But just call me Yanto." Gitu. Biasanya dia langsung menyebutkan gitu. Panggil aja Hmm. Yanto gitu. Biasanya ada bule yang Hmm. langsung ngomong seperti itu. Hmm. Kalau seperti itu dia lebih nyaman pakai nama panggilannya. Hmm. Oke. Walaupun Wih. padahal kalau di Indonesia panggilanmu Benny gitu kan. Yes, heeh. Hmm. Kuwi jenenge misalkan Roset, panggilannya Komeng. Nah, kuwi kayak seperti itu. Hmm. Boleh. Nah, misal aku datang ke rumahmu, aku manggil salaman kalau Pak Mul. Oh, saya Mulyono, misalkan yang orang tua. Oh, terusan, "Nice to see you, Mulyono, Mr. Mulyono," gitu boleh. Itu sopan kita. Kita tidak menyebut, tidak memakai apa-apa embel-embel kayak Bapak gitu. Pakai Mister juga boleh. Kalau namanya cuma satu kata tok, Mulyono. Boleh enggak? Boleh ya, cuma panggilnya Mulyono gitu. Hmm. Oh, saya istrinya. How are you, Mrs. Mulyono gitu.
Ibu Hmm. Mulyono gitu. Tidak dipanggil nama aslinya, dia memakai marganya suami. Biasanya gitu. Tapi ada juga ketika dipanggil marga suami dia nggak mau. Just call me Susi. Panggil aja Susi. Hmm. Misalkan gitu. Nah, itu pas untuk memperkenalkan diri sudah sampai situ tok. Hmm. Batasannya sampai situ. This is my father. His name is bla bla bla. Ini ayahku, namanya ini. Tapi mereka ketika kamu tidak usah memperkenalkan seperti itu, dia langsung perkenalan sendiri. Tapi Hmm. ketika orang tuamu tidak bisa bahasa Inggris, kamu mencoba menerjemahkan ya seperti itu. He is my father, gitu. His name is Bejo. Ini ayahku, namanya Bejo, gitu. Hmm. Oke. Gitu. Terus ketika salaman, nah ini ada budayanya juga. Ketika kamu kenalan sama seseorang, salaman itu kudu kenceng. Ojo intil-intil gini. Demek gini. Kayak seolah-olah jijik banget, nggak boleh seperti itu. Hmm. Kalau orang kudu kenceng. Nah, biasanya sambil digoyangkan gitu. Hmm. Misal, kamu sedang duduk, aku bule posisinya, kamu ngajak aku kenalan, aku posisiku duduk, terus kamu situasi formal, kamu ngajak salaman, itu usahakan yang diajak salaman itu berdiri, berdiri terus salaman, handshake, gitu, baru duduk. Hmm. Jangan duduk sambil salaman. Nah, itu bedanya culture-nya orang Jawa di Indonesia. Salah satunya yang kita biasa lakukan dengan orang luar. Dia lebih berdiri itu sebagai simbol menghormati. Hmm. Hmm. Tapi kalau di Jawa biasanya sambil jongkok, sambil duduk nggak apa-apa. Biasanya kan kita sumbah Hmm. bekti kan, Ya. gitu. Nek Pak Mul hormat sih. Oh, sih. Yes, yes, yes. Beda-beda. Nah, itu memang culture. Kita harus Hmm. tahu. Jangan sampai kita belajar tapi kita tidak mengenal. Maka Hmm. itu pentingnya di situ. Mm, mm, mm. Ini seminggu rencana mau berapa kali? Ini selama kita tanggal berapa sih? Nek meh pagi ki aku bisa terus iki. Oh, kita coret sik ini. Kemarin tanggalnya berubah ya. Kemarin kan tanggal 4. Pentasnya tanggal 1 Agustus ya kita Hmm. Mardayo. Tak tulisin neng kalender nih ora ketok ya. Neng kalender niki. Hmm. Agenda-agenda. Di alarm. Iya, ben ora ketinggalan besok tanggal 1. Cepet temen ya Juli ya. Ya, Juli wisan. Nek seminggu depan ini pagi bisa, tapi nanti nek setelah itu nanti bisa siang ya kayak gini jam 3 boleh jam 4 boleh. Hmm. Nek untuk besok kemungkinan sore lagi Kak kayaknya. Ya. Kalau kalau latihanku di UNES nggak molor loh ya. Nek latihannya di UNES Mm-mm. molor ya batal dulu. Terus tanggal 2, tanggal 3 berangkat ke Solo. Vaksinida itu sama UNES. Terus tanggal 7 juga ikut wayangannya Mas Indu. Di WA freemu hari apa, terus nanti tak kasih jam sing aku bisa. Sesuai kan, oke. Hmm. Nek misalkan 1 hari ada 2 kegiatan, 3 kegiatan, berarti artinya tidak bisa. Aku bisa Zoom gini biasanya di kantor. Kalau di rumah ini sinyalnya kadang ini putus.
Oke. Ya karena pucuk gunung gitu mati. Mm-mm. Kayaknya kan sinyalnya kuat banget Mm-mm. gitu. Jika tidak ada tambahan tanya, ini saya closing. Sudah jam 6 kurang 10, Mm-mm. saya mau pulang. Oke. Oh, Sudah cukup, sudah. Mr. Oke. Benny. Thank you for your Apa? for your apa ya? Ya, sudah dibantu. For your kindness, for your help, for your apa istilah ya? Information, bukan? No, informasi for your lecture. Nah, Hmm. atas materimu, lecture, Kalau kindness tuh artinya apa, Kak? atas kebaikanmu, bla bla bla, bebas. Hmm. Kalimat-kalimat seperti itu. Thank you for your teaching. Nah, terima kasih atas ajaranmu. Oke. Atau kalau ketika pas ketemu online gini, kita biasakan speak in English. Salah no buat word, ora apa-apa. Oke. Insya Allah. Mm-mm. Oh gitu. Ini BTW ini tak rekam loh ya. Nanti tak masukkan ke list YouTubeku. Nggak apa-apa. Di list YouTubeku juga banyak ada bule yang belajar juga bahasa Indonesia. Cuma zaman dulu masih apa jadul, jadi audionya kadang jelek, tidak sebagus ini. Zaman dulu masih jelek banget. Kameranya juga kamera laptopnya ngeblur. Cuma tak privat, nggak semua orang bisa Hmm. nonton. Nah, kalau mau mengulas ya nanti tinggal tak kasih link Oke, terima kasih gitu. banyak. Dah, jika tidak ada tambahan, I will close this session and I say thank you very much for your joining my Attention. class. Oke, For thank your you. joining Benny. atas bergabung di kelas saya. Gitu. Nih, attention itu perhatian, beda. Thank you, Gitu. Mr. Benny, for your kindness. Dikasih for me nggak? Bebas, sak mantepmu. Oke, thank you, Mr. Benny, for your kindness for me. See you next time. Oke, see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.